Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ledakan dahsyat menghancurkan sebuah rumah di Kiara Condong, Kota Bandung. Ledakan diduga akibat kebocoran gas ini menyebabkan 2 warga mengalami luka bakar. Yana Mulyana, mantan wali kota Bandung terpidana korupsi Bandung Smart City, mendapatkan status bebas bersyarat. Harga bahan pokok di sejumlah pasar di Karawang mengalami kenaikan, termasuk telur dan daging ayam. Harga kebutuhan pokok di Pasar Karawang mengalami kenaikan. Salah satunya harga telur ayam yang kini menjadi Rp29.000 per kilogram. Harga sejumlah kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di Pasar Baru Karawang. Per hari Selasa lalu, harga telur ayam negeri naik Rp2.000. Dari sebelumnya Rp27.000 per kilogram, kini menjadi Rp29.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat lapak penjual telur ayam sepi pembeli. Pasalnya, kenaikan harga telur ayam ini membuat daya beli masyarakat ikut menurun. Sekarang jadi 29. Awalnya berapa? Awalnya 27, 28, 29 sekarang. Dampaknya kenapa sih? Kurang tahu juga dampaknya, cuman kalau naik tapi pembelinya sepi ya. Pembelinya berkurang. Berarti turun drastis, Bu, itunya. Turun ya, sepi. Tapi Terus harganya pada naik. Menurunnya daya beli masyarakat tentu berdampak pada omset penjualan yang ikut menurun. Pedagang berharap harga-harga bisa kembali normal agar mereka tak merugi. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Tak hanya telur ayam negeri, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Karawang juga mengalami kenaikan. Saat ini daging ayam potong dijual Rp45.000 per kilogram. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Karawang terus merangkak naik. Seperti di Pasar Baru Karawang, kini harga daging ayam potong naik sebesar Rp5.000 per kilogram. Mulai dari daging ayam potong yang dijual Rp45.000 per kilogram untuk ukuran sedang, lalu daging ayam potong berukuran kecil dijual Rp35.000 per kilogram, sementara untuk ayam potong berukuran besar dijual dengan harga Rp55.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga dipicu pasokan daging ayam yang menurun. Hal ini tentu berimbas pada turunnya daya beli masyarakat. Dari kisaran 30.000 sekarang udah naik menjadi 35.000. Kalau yang sedang? Kalau yang sedang dari 40, 42 sekarang udah jadi 45 sampai 48.000. Kalau paling yang besar berapa, Pak, awalnya? Kalau yang besar ayam ukuran 1,5 kilo sampai 2 kilo ya. Harga 50 sampai 55.000 per ekor ya. Menurut informasi yang saya dapatkan, karena persediaan stoknya menipis atau sedikit, jadi mungkin seperti biasa harga jadi naik. Ya pasti ada dampaknya ya, karena yang biasanya harga standar sekarang melonjak naik, pengaruh juga ke omset penjualan kita agak sedikit menurun. Sejumlah pembeli menyiasati kenaikan harga daging ayam dengan beralih membeli bagian ceker dan tulang. Kalau yang saya sih ya bisa mah stabil gitu kalau harga-harga pokok mah. Keberatan, Bu, ya, sebagai morotan? Ya keberatan juga lah kalau naik terus mah. Harga jangan naik-naik terus, apalagi kebutuhan pokok gitu loh, Pak. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menurunkan harga daging ayam yang terus melonjak, karena kenaikan harga ini menyulitkan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Ya, objek wisata Puncak Panyangrayan yang berada di Tasikmalaya menjadi incaran wisatawan untuk menikmati keindahan alam dari puncak bukit. Selain banyak tempat untuk berfoto, jika beruntung, wisatawan juga bisa menikmati keindahan matahari terbit.
Puncak Bukit Panyangrayan yang berada di Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya menjadi objek wisata yang menarik dan wajib menjadi tujuan wisata. Karena di puncak inilah para wisatawan bisa menikmati keindahan alam serta tempat yang indah untuk berfoto. Objek wisata alam ini banyak diincar wisatawan di pagi hari dan sore hari. Jika beruntung, saat pagi hari para pengunjung bisa menikmati keindahan matahari terbit atau sunrise. Namun kadang kawasan ini juga diselimuti kabut tebal dengan cuacanya yang dingin. Sementara saat sore, wisatawan bisa menikmati sunset dan keindahan malam sambil menikmati secangkir kopi. Untuk mencapai puncak tidak terlalu sulit karena hanya berjarak 500 meter dari pintu gerbang. Bahkan sepeda motor bisa sampai punggung puncak. Wisatawan bisa bebas menikmati keindahan alam dengan membayar Rp8.000 per orang, termasuk berenang di kolam yang berada di puncak. Dari Tasik. Perjalanan dari rumah, dari kota, berapa lama ke sini? 30 menit. 30 menit ya? Bagus. Yang buat enak dipandang apa? Bisa buat refreshing. Refreshing ya. Ada tempat selfie banyak di sini? Ada gratis. Ada kolam, spot foto, pemandangan, kedai kopi, saung-saung. Ini banyak tadi ya, sejak pagi itu udah banyak yang datang. Ini mereka ingin melihat apa sebenarnya? Sunrise ya. Jadi memang bisa dilihat jelas ya di sini ya, sunrise ya. Pemandangan, kopi, kebanyakan yang ngopi. Oh gitu ya. Tak hanya wisatawan lokal, namun pengunjungnya berasal dari berbagai kota, bahkan mancanegara juga loh. Di lokasi ini, wisatawan diperbolehkan untuk mendirikan tenda dan berkemah. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.